Karenanya majelis hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Jadi kami sebelum melanjutkan kata-kata itu karena tidak terjangkau, kami memahami bahwa terdakwa Muhammad Rizik dengan cermat mengkritik itu, kami juga tidak berkeinginan seperti apa yang dilakukan dalam nota pembelaan pada pledoi pada kasus Mega Mendung tadi. Oleh karena kekeliruan pengetikan dimaksud atas nama tim yang menyidangkan ini tidak terlepas sebagaimana terdakwa membacakan, ada renvoi dan ada pengetikan juga, tidak perlu kami memperbesar apalagi mengetik, tapi atas kekeliruan pengetikan khusus yang halaman 322 itu atas nama kejaksaan, tim penuntut umum, kami minta maaf. Lalu mudah-mudahan saudara terdakwa Muhammad Rizik memaafkan atas kekeliruan pengetikan itu. Dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum halaman 322 dan 323 sebagai berikut. Beberapa contoh kasus penerapan pasal 160 KUHP antara lain, kata jaksa. A. Putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K/P/2010. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti telah dengan sengaja mengumpulkan karyawan di bagian bongkar muat barang sejumlah 30 orang untuk tidak bekerja dalam kurung mogok kerja di PT Mas Nagori Bandar Tinggi dengan alasan perusahaan tidak menerima keberadaan SPTI, yaitu Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Pimpinan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, karena PT Mas Indah mempunyai SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang sah. Akibat hasutan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas, PT Mas Nagori telah dirugikan sebesar 300 juta rupiah. Dan para buruh yang dihasut oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab tidak menerima gaji dari PT Mas Nagori. Kasus ini bergulir hingga kasasi. Hakim pada pengadilan negeri menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan, yang mana atas tindak pidana tersebut terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Saya lanjutkan B. Belum sampai di situ. B. Putusan Mahkamah Agung nomor 426K/P/2011 atas nama Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara sadis. Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab memprovokasi warga-warga di depan umum di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu menganiaya korban. Akhirnya hakim menyatakan Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut.
hakim menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim yang mulia, cerita di atas yang ada ditulis, termaktub, diketik oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya halaman 322, 323, cerita di atas adalah tidak benar. Dan pencantuman nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dalam isi putusan Mahkamah RI di atas adalah satu kebohongan besar. Dan itu merupakan fitnah keji. Karenanya saya adalah Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 2 putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang ini yang disiarkan secara streaming seluruh Indonesia. Dan itu belum diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum secara nasional. Jaksa penuntut umum hanya menyerahkan tuntutan, dia hanya coret nama Rizik, kemudian dia paraf. Tanpa kata-kata, tidak ada diminta maaf, ini salah ketik, ini typo, ini salah copy paste. Tidak ada pesan begitu. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum apakah mengatakan itu kepada hakim, tapi kepada saya, kepada para penasihat hukum, tidak ada satu kata pun klarifikasi daripada jaksa penuntut umum. Jadi sekali lagi, di sini ini sangat berbahaya sekali karena jutaan orang dengar. Orang yang salah dengar nih, Habib Rizik melakukan kesadisan, ini penjahat bagaimana? Bahkan saya ingat betul pada saat itu dibacakan, tadinya saya ingin interupsi, tapi saya ragu. Apakah lagi mengandaian? Mungkin lagi mengandai-ngandai. Kadang-kadang kan ada mengandai-ngandai. Bahkan saya sempat pandang-pandangan dengan panitera. Saya ragu nih kok ada nama saya disebutkan. Nah, tapi ternyata begitu saya buka daripada tuntutannya, betul nama saya memang dicantumkan dan sudah saya bacakan tadi. Baik, jika dalam kutipan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas ada kesalahan penulis, mungkin akibat copy paste atau lainnya. Sebagaimana jaksa penuntut umum berusaha memperbaikinya dengan mencoret dan memberi paraf dalam tuntutan yang diberikan ke terdakwa, tapi tanpa ada pemberitahuan lisan atau tulisan atas perbaikan tersebut, yaitu kepada saya maupun penasehat hukum. Dan tidak juga dilakukan pengumuman lisan di dalam ruang sidang, agar mereka yang terlanjur mendengar bacaan jaksa penuntut umum di luar sana melalui siaran streaming juga bisa mengetahui kesalahan dan perbaikannya. Maka terdakwa menganggap ini adalah penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima, dan ini bisa berpotensi menimbulkan marah besar umat. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoax lewat ITE dan juga fitnah yang menyamarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan majelis hakim yang mulia. Karenanya majelis hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu ada kesalahan typo, ada kesalahan copy paste, dan tahu juga tentang perbaikannya. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Bahwa terdapat salah pengetikan terhadap nama Muhammad Rizik bin Shihab alias Habib Rizik Shihab akibat adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa, di mana saat mengetik atas nama terdakwa secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizik Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Padahal putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K/Pit 2010 dilakukan oleh Banser Pasaribu dan putusan Mahkamah Agung di atas nama Karlan Suharlan, bahwa karena kesalahan pengetikan tersebut sudah diperbaiki dengan sistem Renvoy dalam surat tuntutan, sehingga walaupun penuntut secara lisan tidak melakukan koreksi pada saat secara pembacaan surat tuntutan pidana, karena masih ada kesempatan bagi penuntut umum dalam repliknya untuk menjelaskan kekeliruan pengetikan tersebut, yang mana praktek demikian berlaku dalam praktek peradilan, bahwa penjelasan koreksi atau kekeliruan di mana tulisan replik adalah lebih baik, lebih sempurna untuk diutarakan pada saat acara persidangan replik yang kami bacakan.
Demikian pula jika kami kutip jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1162 K 986 Majelis Hakim dalam putusan menyatakan kekeliruan dalam pengetikan yang tidak mengubah materi surat dakwaan tidak mengakibatkan akibat hukum, bahwa adanya kekeliruan pengetikan surat tuntutan atas nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab pada halaman 322 dan 323 sebagaimana yang kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono halaman 257 dalam contoh putusan terkait. Kami ulangi, dalam contoh putusan terkait kasus penerapan pasal 160 tidak menyebutkan nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Demikian pula pada surat tuntutan terdakwa atas nama Haris Ubaidillah SPD dan kawan-kawan. Juga kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono pada halaman 254-255 yang memberikan contoh yang sama terkait putusan penerapan pasal 160 juga tidak menyebut nama Muhammad Rizik Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Oleh karena itu, penuntut benar-benar tidak ada niat untuk melakukan kekeliruan yang menyebabkan disebutkannya nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Akan tetapi akibat adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa, di mana saat pengetikan atas nama terdakwa maka secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Penuntut hanya mengetik terdakwa tanpa tambah Muhammad Rizik bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizik. Adapun pengetikan pada surat tuntutan nama terdakwa Haris Ubaidillah dan kawan-kawan pada halaman 331 sampai halaman 332, yaitu putusan Mahkamah Agung 1120 K/23 sampai 42, putusan Mahkamah Agung nomor 426 K/211, terdakwa menghasut tidak menyebut nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizik Shihab. Jadi kami sebelum melanjutkan kata-kata itu karena tidak terjangkau, kami memahami bahwa terdakwa Muhammad Rizik dengan cermat mengkritik itu. Kami juga tidak berkeinginan seperti apa yang dilakukan dalam nota pembelaan pada pledoi pada kasus Mega Mendung tadi yang barusan dibaca di halaman 42 menyebut bahwa Mega Mendung itu ada dilakukan oleh bersama-sama 55, padahal pelakunya hanya satu, tapi niat jaksa penuntut umum tidak akan mengkritik hal itu. Oleh karena kekeliruan pengetikan dimaksud atas nama tim yang menyidangkan ini tidak terlepas sebagaimana terdakwa membacakan ada renvoi dan ada pengetikan juga tidak perlu kami memperbesar apalagi mengetik, tapi atas kekeliruan pengetikan khusus yang halaman 322 itu atas nama kejaksaan tim penuntut umum kami minta maaf. Lalu mudah-mudahan saudara terdakwa Muhammad Rizik memaafkan atas kekeliruan pengetikan itu.